Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Arsipriana dengan nomor induk mahasiswa 2220032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanakut. Apa itu tanakut? Tanakut ialah pertentangan yang terdapat pada dua proposisi yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kuantitas ataupun segi kualitasnya, sehingga dapat menyebabkan yang lain benar dan yang lain salah. Ada pula yang menyebutkan bahwa tanakut adalah dua qadhiyah berlawanan antara positif dan negatif, sehingga yang satu benar dan yang lainnya salah. Contohnya seperti kelapa itu buah disimbolkan dengan huruf Q1, dinakutkan atau nakitnya atau diperlawankan dengan kelapa itu bukan buah atau disimbolkan dengan Q2, maka Q1 itu benar dan Q2 itu salah. Contoh lain seperti emas barang tambang itu disimbolkan dengan Q1 dan emas bukan barang tambang itu disimbolkan dengan Q2, maka Q1 itu benar dan Q2 itu salah. Mungkin kalian bertanya, untuk apa? Untuk apa diketahui lawan atau nakit sesuatu itu? Jadi, gunanya di sini adalah untuk membuktikan kebenaran melalui nakit atau kebalikannya. Artinya, jika satu benar, pasti yang satunya salah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Widyasari dengan NIM 2220035 dari kelompok 8. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang metode pembuatan tanakut yang sebelumnya pengertiannya sudah diterangkan sama teman saya. Sekarang saya akan menerangkan metodenya. Untuk kebenaran tanakut itu diperlukan beberapa syarat. Yang pertama yaitu sama maudhu pada Q1 dan Q2. Jadi tiada tanakut atau perlawanannya antara Muhammad kawin dengan Ali tidak kawin, sebab maudhu dari kedua subjeknya contoh itu tidak sama. Yang kedua itu sama mahmul pada Q1 dan Q2. Jadi tiada tanakut antara seperti Umar bekerja keras dengan Umar pergi ke pasar, sebab mahmul pada kedua contoh itu tidak sama. Lalu yang ketiga itu ada sama waktu antara waktu pada Q1 dan Q2. Jadi tiada tanakut itu antara seperti Hasan tidur sekarang dengan Hasan tidak tidur atau tidak tidur kemarin, sebab pada waktu contoh kedua itu tidak sama waktunya. Terus yang keempat itu sama tempat terjadinya pada Q1 dan Q2. Antara lain yaitu seperti Hindun duduk di rumah dengan Hindun tidak duduk di kantor, sebab tempat pada kedua contoh tersebut itu tidak sama. Terus yang kelima ada sama dalam hal cara Q1 dan Q2, yaitu antara disengaja dibuat supaya menjadi sesuatu dengan tanpa disengaja dibuat hingga menjadi sesuatu tadi dengan sendirinya. Seperti anggur menjadi cuka karena dibuat, itu kan anggur jadi cuka itu karena dibuat. Dengan anggur tidak menjadi cuka atau anggur menjadi cuka tidak menjadi cuka itu artinya itu dibuat sendiri, tidak karena dibuat manusia, dibuat sendiri. Nah itu cara pembuat atau yang dibuat itu berbeda. Terus yang keenam sama dalam hal juz'i, sebagian atau dan keseluruhan atau kuli antara Q1 dan Q2. Jadi contohnya itu seperti orang Kamerun putih sebagiannya dengan orang Kamerun tidak putih seluruhnya. Tidak sama kuantitasnya yaitu juz'i dan kulinya itu tidak sama. Kemudian yang ketujuh itu sama syarat pada Q1 dan Q2, seperti ia akan berhasil jika ia bekerja keras dengan ia tidak akan berhasil jika ia
malas. Sebabnya itu tidak sama isi syarat, dan pada kedua syartiyahnya itu tidak sama. Pada kedua qadiyah. Terus yang terakhir itu ada sama idhofah dalam Q1 dan Q2. Seperti Umar Abu Rani sehat dengan Umar Abu Rita tidak sehat. Idhofahnya itu tidak sama. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan disambung lagi pengertian oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian as mustawi. As mustawi terdiri dari dua kata, as dan mustawi. As secara lugawi mempunyai arti balik, sebaliknya, atau membalikkan. Dalam terminologi ilmu mantik, as adalah menjadikan bagian pertama qadariyah pertama menjadi bagian kedua pada qadariyah kedua, dan juga sebaliknya. Sedangkan mustawi berarti sama, maksudnya dengan pengertian tersebut tidak mengubah makna atau pengertiannya, jadi tetap sama kebenarannya, tetap sama karena dinamakan mustawi. Jadi as mustawi berbeda sekali dengan tanakut. Pada tanakut kedua qadariyah setelah diperlawankan, maka yang satu benar dan yang lainnya salah. Sedangkan pada as mustawi kedua qadariyah setelah dibalik tetap benar dan mempunyai pengertian yang sama. Pembalikan atau as bisa dilakukan jika ada qadariyah pertama yang akan dibalik sedemikian rupa sehingga muncul qadariyah kedua. Yang pertama disebut qadariyah asal dan yang kedua disebut qadariyah as atau qadariyah kebalikan. Setelah dilakukan as, kedua qadariyah tetap benar. Saya contohkan, setiap orang Aceh adalah bangsa Indonesia. Jika dibalik, sebagian bangsa Indonesia adalah orang Aceh. Setelah qadariyah pertama di as atau dibalik akan memunculkan qadariyah kedua, ternyata keduanya tetap benar. Dengan demikian asnya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Widyasari dengan NIM 2220035 dari kelompok 8. Baik, kembali lagi bersama saya. Saya tadi menerangkan tentang metode pembuatan tanakut. Nah, sekarang saya akan menerangkan metode pembuatan aks mustawi. Metode pembuatan aks mustawi pada qadiyah hamliyah. Yang pertama, jika mujabah kuliah, aksnya mujabah juz'iyah. Contohnya, semua batuan adalah benda keras, itu menjadi asl. Sebagian benda keras itu adalah batu, nah itu menjadi asnya. Kemudian yang kedua adalah jika mujabah juz'iyah, asnya mujabah juz'iyah. Contohnya, sebagian orang Indonesia itu adalah dokter, itu menjadi as. Sebagian dokter itu orang Indonesia, itu menjadi aks. Yang ketiga, jika salibah kuliah, aksnya salibah kuliah. Contohnya, tidak ada satupun kitab itu pena, itu menjadi as. Tidak satupun pena itu kitab, menjadi aks. Yang keempat itu jika salibah juz'iyah, asnya tidak bisa dibuat sebab maknanya itu tidak akan benar. Contohnya itu seperti bukanlah sebagian barang emas itu tambang itu emas. Nah, bukanlah sebagian barang emas itu barang tambang itu adalah yang salah, kan barang tambang itu bukan barang emas saja, ada seperti batu bara dan lain sebagainya. Cara pembuatan aks mustawi itu. Yang pertama, jika mujabah juz'iyah, asnya mujabah juz'iyah. Contohnya, manakala realitas itu tumbuh berkembang, mereka mesti membutuhkan makanan, jadi as. Terkadang terjadi jika realitas itu membutuhkan makanan, maka mesti yang tumbuh berkembang, jadi aks. Yang kedua, jika mujabah juz'iyah, aksnya mujabah juz'iyah. Contoh,
Terkadang terjadi jika orang itu berada di rumah, maka ia tidur. Itu menjadi as. Terkadang terjadi jika orang itu tidur, maka ia berada di rumah. Aks. Yang ketiga, jika salibah kuliah, aksnya salibah kuliah. Contohnya tidak sama sekali jika seorang manusia itu beradab. Bukanlah sebagian barang emas itu, tambang itu emas. Nah, bukanlah sebagian emas itu barang tambang itu adalah yang salah, kan barang tambang itu bukan emas saja, ada seperti batu bara dan lain sebagainya. Cara pembuatan aks mustawi itu. Yang pertama, jika mujabah juz'iyah, aksnya mujabah juz'iyah. Contohnya, manakala realitas itu tumbuh berkembang, mereka mesti membutuhkan makanan. Jadi aks. Terkadang terjadi jika realitas itu membutuhkan makanan, maka mesti yang tumbuh berkembang. Jadi aks. Yang kedua, jika mujabah juz'iyah, aksnya mujabah juz'iyah. Contoh, terkadang terjadi jika orang itu berada di rumah, maka ia tidur. Itu menjadi aks. Terkadang terjadi jika orang itu tidur, maka ia berada di rumah. Aks. Yang ketiga, jika salibah kuliah, aksnya salibah kuliah. Contohnya tidak sama sekali jika seorang manusia itu beradab, ia biadab. As. Tidak sama sekali jika manusia itu biadab, ia beradab. Aks. Yang keempat dan yang terakhir ada jika salibah juz'iyah, maka aksnya tidak bisa dibuat sebab akan salah. Contohnya kadang-kadang tidak jika barang tambang, maka ia emas. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.